nge-follow saya. Dia nge-follow saya gitu kayak, ini gak bener ke orang ini. Terus langsung saya blok. Karena ya begitulah, daripada ditanggepin kan capek kan. Cara menanggapi saudara kita yang zalim sama kita. Oke. Cara menanggapi orang yang zalim itu ada beberapa cara yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, kamu bisa ini cara terburuk. Kita mulai dari yang terburuk hingga yang terbaik. Oke? Kita gunakan dari cara yang terburuk hingga yang terbaik. Yang pertama, kamu bisa mendoakan keburukan buat dia. Ini merupakan hak kamu. Walaupun ini tidak dianjurkan, tapi halal bagi kamu untuk mendoakan keburukan terhadap orang yang menzalimi kamu. Kamu bahkan boleh untuk ngata-ngatain dia ya. Karena itu termasuk di antara hal yang dihalalkan dalam agama. Jadi kita urut cara-cara menghadapi mereka dari yang paling bawah hingga yang terbaik. Jadi yang pertama, kamu bisa balas bukan dalam artian yang zalim begitu, bukan. Maksudnya yang dalam artian kamu mencaci dia sesuai dengan apa perbuatan zalim dia ke kamu. Kamu speak up dan sebagainya. Misalnya ada seorang bos yang ternyata menganiaya kamu, atau ada seorang tetangga yang dia itu suka ngata-ngatain kamu. Terus kamu ceritakan kejahatan dia di hadapan orang lain, itu juga termasuk ini diperkenankan. Walaupun jangan, oke? Yang kedua, kamu bisa mendoakan keburukan. Dalam artian, ya Allah, timpakanlah musibah kepada dia karena dia telah menzalimi saya, dia mengambil hak saya, dia mencaci saya, dia begini-begini. Itu juga boleh. Yang ketiga, kamu diemin. Jadi kamu diemin. Kamu gak doain keburukan, kamu gak doain kebaikan, kamu gak maafin juga. Kamu diemin deh. Dia ngata-ngatain kamu, dia zalim sama kamu diemin. Stop. Tutup mulut. Tutup mulut. Tutup mulut. Diam. Maka orang-orang yang seperti ini kelak di akhirat akan mendapatkan ganjarannya. Dalam artian seperti apa? Kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Pahala dia itu akan diberikan ke kamu dengan jumlah yang sepadan dengan perbuatan jahat dia ke kamu. Misal, kejahatan dia itu setara dengan 100 pahala. Anggap aja contoh. Maka Allah SWT akan memberikan 100 pahala dia itu ke kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal ternyata pahala dia sudah keburu habis, sedangkan utang dosa dia, utang zalim dia ke kamu ini masih banyak, maka dosa kamu yang akan diberikan kepada dia. Itu cara ketiga. Cara keempat, ini adalah cara yang terbaik, cara yang paling indah. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Faman 'afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, kemudian berusaha memperbaiki keadaan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah. Maka pahalanya ada di sisi Allah. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pahala yang tidak akan pernah membuat kita kecewa. Jadi kalau misal kita mikir, oh mendingan yang kedua dong, mendingan saya diamin aja dong, saya gak maafin, kan ujung-ujungnya di akhirat nanti saya bakalan dapat ganjarannya. Kalau cuma maafin mah kan gak jelas pahalanya. Loh, Allah SWT sendiri yang memberikan jaminan, maka pahalanya ada di sisi Allah. Terserah Allah mau ngasih apa. Dan percayalah bahwasanya Allah SWT tidak akan pernah memberikan kekecewaan kepada kita. Semakin besar beban yang dipikul, semakin besar pula pahala yang diberikan. Semakin mudah kita memaafkan, semakin banyak juga pahala yang diberikan. Oke? Pesan di Wonokromo, enggak lah. Saya di Jakarta, dibilangin saya di Jakarta. Hukum saham. Sebenarnya saya pakar bidang saya itu bukan di muamalah ya. Cuman kalau untuk saham, insya Allah kurang banyak ngerti. Sebenarnya hukum asal dari saham ya boleh-boleh aja, karena itu kan sifatnya kepemilikan, join. Hanya saja sahamnya kemana dulu gitu. Sahamnya itu kemana dulu. Sedekah apa?
Apa hukum menikahi orang sekampung? Haram. Bagi laki-laki maksimal 4, bagi perempuan 1. Sekampung terlalu banyak. Dingin enggak sih? Ini ada AC hidup. Berapa derajat ini? 25. Usen gak mau ke Citayam Fashion Week. No. Pertama saya gak suka keramaian. Saya kalau ke keramaian bukan berarti gak bisa terus gak bisa nafas terus mau mati gitu, yang gak juga. Tapi maksudnya ke tempat yang ramai seperti itu rasanya dada nyesek, gak nyaman. Bahkan ketika saya pergi nongkrong, bukan nongkrong istilahnya, diajak sama teman-teman itu, gak suka di tempat yang ramai, lebih suka di tempat yang sepi, yang bahkan kata orang tempat itu gak laku, lebih suka ke tempat yang seperti itu. Jadi ada tempat ramai nih ya, laku, saya gak mau ke tempat itu. Tapi kalau misal tempat itu dibilang sama orang itu tempat gak laku, saya justru mau datang ke tempat itu. Bang Usan bagus loh rumahnya. Ini bukan rumah, ini hotel. Ini hotel. Cuman kemarin saya salah beli. Jadi kan saya buka di salah satu aplikasi ya. Saya cek gitu, terus saya pesen. Ternyata ini yang model kayak gini dong. Ada ininya. Apa namanya? Dapur mininya. Padahal saya sendirian di sini juga gak masak sendirian. Setelah mesen ya udahlah tempatin aja. Introvert ya Sin? Iya. Pandangan kamu tentang Citayam Fashion Week? Pandangan saya tentang Citayam Fashion Week, tentu kita gak menutup mata di sana ada maslahat, tapi kita juga gak boleh menutup mata, mudaratnya lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang khamar, ketika menyebutkan tentang minuman keras, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan bahwasanya khamar memang bermanfaat, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya, begitu juga pandangan saya tentang Citayam Fashion Week. Manfaatnya ada, menyamaratakan semua kalangan dari yang kaya sampai yang tidak kaya. Semua kalangan dipersatukan. Tapi mudaratnya orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual, yang ya bla 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 yang begitu, mereka ditampilkan, mereka merasa punya ruang, mereka merasa diperhatikan, ujung-ujungnya hal seperti ini akan dinormalisasikan. No. Dan kalau nolak lamaran karena belum siap nikah salah gak? Jadi gini, orang-orang ngira bosan menolak lamaran itu gak boleh. Sejak kapan? Justru dengan adanya lamaran, itu kan permintaan. Perihal kamu terima atau tidak, kamu lebih tahu tentang diri kamu. Maka kamu bertanggung jawab terhadap pilihan kamu. Jadi saran dari saya, sebelum kamu terima atau nolak, kamu perhatikan dulu. Oh, ini cowok bagus, saya juga terima. Ya jangan langsung gara-gara itu terus kamu terima. Tunggu dulu, istikharah. Tentukan pilihan kamu, pikir-pikir panjang, baru kamu terima. Atau ketika kamu nolak, jangan langsung nolak, kamu malah mikir dia bagaimana, kamu istikharah, kamu tanyakan kepada orang di sekitarnya, kamu juga lihat ke diri kamu sendiri, gitu. Pernah ke Tasik? Enggak. Kota yang pernah dikunjungi Husain, kota mana ya?
Jabodetabek alhamdulillah udah semua sekarang. Jabodetabek sudah semua. Terus Jawa Timur sih rata-rata. Jawa Timur kayaknya udah semua. Minimal kalau nggak turun lewat. Kayaknya Jawa Timur udah semua. Kayaknya ya. Ujung Jawa Timur itu apa yang ada lautnya? Pacitan ya? Bukan Pacitan. Saya tuh kan berangkat dari Malang ya. Dari Malang ke tempat itu. Jadi itu bener-bener naik gunung, naik 4 gunung, ngelewatin 4 gunung. Jadi ada perjalanan gitu ya. Terus itu bisa ngelewatin jalur tol tapi agak panjang dan bisa ngelewatin gunung. Jadi gunung gitu dipotong di tengah. Ya Allah, saya nyesel kali ikut kakak saya. Aduh, gak mau lagi aku ke sana. Saya tahu tempatnya indah, tempatnya bagus, tapi perjalanan, saya itu bukan orang yang suka perjalanan. Karena ada beberapa orang yang dia itu lebih suka sama perjalanannya daripada destinasi tujuan. Adab. Ya karena memang begitulah. Begitulah adanya. Perjalanan, safar, itu memanglah sangat menyiksa. Jangan beneran gak di Cilacap bakalan ada tsunami 10 meter. Saya ini bukan BMKG, saya Husen, seorang manusia biasa yang kebetulan bikin konten. Bukan orang BMKG, Anda nanyain tsunami ke saya. Hei, saya punya tenaga apa untuk menentukan di sini ada tsunami atau tidak? Intinya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berdoa, kita doakan bahwasannya berita itu tidak benar sekalipun mungkin telah diklarifikasi oleh BMKG tentang kebenarannya. Kita berdoa semoga kalau misal memang diberitakan memang akan ada, kita berdoa semoga itu gagal, semoga BMKG salah. Kalau semisal ternyata salah, semoga didoakan benar. Lama-lama saya jadi dokter Aiman nanti ya. Oke. Sudah diupload. Kita kirim ke editor. Oh enggak dong. Kurang lama lah, palingan nanti malam gue kirim. 3233. Hukum cowok pakai make up. Sama, hukumnya sama seperti berbagai macam pakaian. Jadi begini. Apakah make up itu langsung mutlak haram? Jawabannya enggak. Pertama kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang menyerupai seorang wanita, begitu juga seorang wanita yang menyerupai seorang laki-laki. Itu hadisnya. Lalu bagaimana ketentuannya? Kita lihat apakah ada nas khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Misal, contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang gelang emas atau perhiasan emas digunakan oleh seorang laki-laki. Ini ada nas khusus. Sampai hari kiamat kurang 1 hari, kurang sejam nih ya. Emas itu akan haram digunakan laki-laki, terlepas daripada perincian yang dibahas oleh ulama. Tapi secara global, secara umum, emas haram dipakai oleh laki-laki. Terus, seperti pakaian yang tidak ada disebutkan secara teks oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu semua dikembalikan kepada adat istiadat. Semua dikembalikan kepada adat istiadat. Jadi kalau misal ada adat, bilang, adat istiadat tuh lebih ke masyarakat. Contoh, ada cowok pakai daster. Cowok nih ya, ada cowok pakai daster. Iya pasti aneh lah. Ini cowok kok pakai daster? Aneh banget kan? Maka haram cowok pakai daster. Oke?
Sampai sini paham ya? Sepakat, oke? Begitu juga ketika cewek pakai apa ya? Perhiasan laki-laki. Rata-rata perhiasan laki-laki itu bisa dipakai cewek masalahnya. Apa ya? Terlepas dari buka aurat tutup aurat, tapi maksudnya kalau urusan ya yang begitulah, teman-teman bisa pikir sendiri. Jadi make up tergantung dari make upnya. Tergantung dari make upnya. Kalau Anda pakai make up yang begitu, tahu gak? Yang you know lah, yang banci-banci pakai itu ya haram. Tapi ada make up yang tone up. Itu loh yang cuma ngilangin buluk doang itu. Yang bahkan kelihatan gak pakai itu, insya Allah itu masih aman. Ya benar. Cewek pakai peci, benar. Haram. Cewek pakai peci. Terus kan ada pertanyaan kemarin ketika saya sempat bahas tentang ini kayak cewek gak boleh dong pakai songkok. Jawaban mereka gini. Itu paskibraka cewek pakai songkok. Nah, lihat dulu bentuk songkok bentuk songkok cewek pas paskibraka itu berbeda. Coba aja kalian lihat. Saya juga anak PBB ya. Jadi dari dulu saya emang suka juga dunia per PBB-an. Bahkan saya dulu pernah juara 1 Jawa Timur. PBB variasi. Apa namanya lupa saya. Di Pramuka dulu. Jadi dulu saya pernah juara 1 se-Jawa Timur di salah satu acara. Tapi sekarang kayaknya kaku deh. Ini lurus. Terakhir kali saya main PBB, main begitu-begituan tuh kapan ya? Kelas 11 atau kelas 12 ya? Kelas 11 atau kelas 12 ya? Kayaknya kelas 12 deh saya terakhir deh. Gak nyangka padahal you sekarang no lab. Mana ada no lab? Kalian lebih tahu saya dari sosmed saja sudah. Begitu. Aku kenapa ngundurin diri ya? Malas panas. Saya enggak, saya dari dulu suka banget malah. Dulu saya sebenarnya suka organisasi. Jadi masa SMP, masa SMA saya itu saya suka banget sama organisasi. Cuman karena bentrok dengan jadwal ngaji saya, jadi akhirnya saya ikut beberapa tapi saya aktifin gitu, kayak pramuka gitu. Cuman sekarang waktu saya makin padat, jadi akhirnya saya gak ikut UKM apa-apa. Jurusan apa waktu di mana? Saya IPA. Kaget ya. Banyak orang nggak percaya kalau misalnya itu ternyata anak IPA. Jadi dari dulu tuh ada 4. Di sekolah saya itu ada 4 jurusan. IPA, MIPA bukan IPA. MIPA, IPS, Bahasa dan Agama. Saya masuk di MIPA. Waktu itu kenapa saya gak masuk ke ke agama, karena saya mikir agama udah dapat di rumah, kenapa saya harus di sekolah ikut itu juga. Ujung-ujungnya ternyata tidak ada pelajaran yang masuk, sama saja. Jadi kalau misalnya ada pelajaran kimia, biologi, fisika, saya aktif. Jadi teman-teman bisa tanya ke semua kawan-kawan saya tuh paling aktif di semua pelajaran. Pelajaran IPA, matematika, semuanya saya aktif. Walaupun saya gak tahu apa-apa, saya bakalan maju. Misalnya ya,
Dan kadang saya tuh cuman gara-gara gak enak sama gurunya. Misal guru yang di depan itu kayak nanya-nanya ke anak-anak gitu ya, nanya-nanya ke anak-anak, terus anak-anak gak ada yang jawab. Saya ngeliat wajah gurunya itu lagi kayak kecewa gitu loh, anak-anak kok gak ada yang aktif. Saya ini ngerti gak ngerti, saya maju, saya pak, saya bu yang ngisi di depan, sak salah diketawain, pokoknya saya maju. Jadi dulu saya itu gitu, pokoknya saya maju, minimal guru saya seneng, minimal guru saya ngerasa ini loh ada murid saya yang aktif. Itu pikiran saya dulu, karena saya benar-benar gak tega ngelihat gurunya yang begitu. Jadi aktifnya bukan karena suka, aktifnya gara-gara gak enak sama gurunya, biar gurunya jauh lebih seneng. Nah, dan teman-teman bisa tanyakan itu ke semua guru. Saya dari dulu tuh kalau ngomong di kelas yang begitu, yang paling banyak ngomen. Nah, itu. Tapi kalau pelajaran agama, saya ingat waktu SMA pun saya ada guru saya yang gak pernah ngajar malah di kelas. Saya yang disuruh ngajar terus. Jadi kalau semisal udah masuk kelas, saya gitu. Saya ke depan maju, materinya ini ya, materinya ini. Saya ngajar di depan kelas. Jadi teman-teman, materi kalian ini adalah pembahasan ini gitu. Jadi gurunya main laptop gitu, ngerjain nulis apa, tiba-tiba punya tugas apa gitu gurunya. saya ada dulu waktu itu. Nah, kenapa saya gak masuk IPS, bukannya IPS sosialisasi gitu? Ya gak tahu. Saya milihnya IPA waktu itu. Kenapa gak masuk bahasa? Ya gak tahu, karena saya milihnya IPA waktu itu. Kenapa harus ditanyakan lagi? Ya siapa juga yang nanya, saya kan bikin pertanyaan sendiri. Dapat juara, setahu saya di kelas 3 tahun saya selalu masuk 5 besar deh. Iya, saya selalu 5 besar kok. Saya selalu 5 besar kok di kelas. Selama SMA ya, 5 besar terus. 5 besar terus. Kalau SD gak jauh-jauh dari 12 12 12 12 12 12 12. SMP satu kali saya pernah dapat peringkat 3. Satu kali doang SMP. Pas SMA mainnya kalau gak salah di 345 gitu. Dan rata-rata kekurangan saya, kelebihan saya di situ ya palingnya di pelajaran agama doang. Di pelajaran yang lain, dek ke bawah. Gitu. Jadi ya gitu. Karena saya gak rajin dari dulu. Misal ada PR nih ya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Saya ngerjainnya pas pagi gitu. Saya ngerjainnya pas pagi, berangkat lebih awal untuk ngerjain PR di kelas gitu kan. Nah, kadang ya juga gak ngerjain, kadang ada tugas saya gak ngerjain. Terus ngerjain itu kapan? Pas udah hampir UAS nih ya. Jadi gurunya sendiri yang mewanti-wanti ke murid-murid. Kerjakan ini yang kurang. Husain, kamu kurang tugas ini. Kamu kurang. Tapi beda kan orang yang ngerjain di awal nilainya dengan yang ngerjain di akhir. Nah, saya itu rata-rata tugasnya dikerjakan di akhir. Jadi dapat nilainya itu rata-rata yang pas KKM. Ngerti kan? Jadi itu kan kalau misal ngerjain di awal dapat nilai tinggi walaupun atau rendah, itu pasti sama gurunya, guru yang baik itu dikasih nilai yang lebih tinggi kan, di atas KKM lah. Tapi kalau misal ngerjainnya di akhir, itu pasti dipasin di KKM. Kamu salah disuruh ngulang lagi, kamu bener ya walaupun nilainya 100 tapi nilainya tetap dikasih KKM. Nah, rata-rata nilai saya tuh waktu itu KKM gara-gara saya ngerjain ini di akhir terus. Jangan ditiru itu ya. Itu jangan ditiru, sangat tidak baik. Dan saya ngerasa bahwasanya materi saya pas di SMA ya, bukan SMP. Materi saya pas di SMA itu jauh lebih sulit daripada materi saya pas SMA itu saya ngerasa lebih sulit daripada materi saya pas kuliah. Karena di kuliah ini saya menyadari bahwasanya materi yang saya pelajari hari ini itu sesuai dengan passion saya. Sedangkan pas SMA kan pelajaran itu mulai dari matematika, IPA, fisika, semuanya dari rumus A, B, C semuanya jadi pelajari, metana, etana, terus semuanya ngafalin tabel periodik, ngafalin A, B, C, terus ya pokoknya itulah
Masa-masa SMA di mana saya mempelajari ini bukan karena suka atau tertarik, tapi gara-gara terpaksa mendapatkan nilai yang terbaik. Waduh. Suka matematika? Tidak pernah. Nggak pernah saya suka matematika. Fisika dulu. Saya ingat bahkan ada salah satu guru magang dulu yang nggak mau ngajar di kelas saya. Jadi ada guru magang fisika dari Taiwan. Iya, dari Taiwan. Yang mau ngisi di kelas saya. Beliau itu mau ngisi di kelas saya, terus nangis kalau gak salah. Tapi nangisnya bukan di depan kami gitu, di belakang katanya. Gara-gara gak ngerti-ngerti gitu katanya. Gak ingat, itu kelas berapa tuh? Kelas 1 SMA kayaknya. Ya Allah. Di antara pelajaran IPA paling suka apa? Apa aja IPA itu? IPS, kimia, fisika. Diurut ya. Paling suka biologi, habis biologi kimia, habis kimia fisika. Itu. Kalau biologi saya tuh suka ngayal, masih bisa ngayal. Kan lebih ke hafalan ya kalau biologi kan ya, ngafalin